Mbak, mau beli saya. Mau beli ini Mbak saya. Mau dibawa langsung atau pakai bungkus plastik? Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton Plastik timbunan jadi sampah barang pada tahun yang lalu, tak bisa dihilangkan di 2022. kehidupan kita Dari sehari-hari. total tersebut Dalam ada situasi 12,1 kurang beruntung, beberapa juta titik ton sudah sampah jadi per tempat tahun pembuangan yang tidak sampah. Gak usah plastik deh Mbak. Makasih. Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Plastik adalah bahan yang sangat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Plastik dapat kita temukan di mana-mana. Contohnya seperti air botol, tas belanja, dan lain-lain seperti di rumah seperti alat dapur. Namun, sayangnya, kepopuleran penggunaan plastik ini menjadi dampak serius bagi lingkungan hidup kita, karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai. Maka dari itu, masalah penggunaan plastik ini sangat penting dan perlu diselesaikan. Menurut Kejar Mimpi ID, komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15% dari total timbunan sampah, terutama di daerah perkotaan. Dari total timbunan sampah tersebut, yang didaur ulang diperkirakan baru 10 hingga 15% saja. 60 hingga 70% ditimbun di TPA, dan 15 hingga 30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan seperti sungai, danau, pantai, dan laut. Menurut data Badan Pusat Statistik, 3,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut adalah sampah plastik. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Dampak sampah plastik terhadap lingkungan hidup sangat luas. Dari setiap tahunnya, jutaan ton dapat mencemari laut kita. Hal ini dapat merusak ekosistem laut dan berdampak negatif pada perikanan. Di 3 pantai Indonesia menyimpulkan bahwa sampah yang paling banyak ditemukan di pantai adalah sampah kemasan, makanan, dan minuman. Ditemukan 10.594 sampah plastik bekas makanan produk dengan 797 merek berbeda. Selain dampak di laut, plastik juga meracuni daratan. Sampah plastik yang dibuang sembarangan menciptakan tumpukan di lahan pembuangan sampah yang akhirnya menciptakan polusi dan tanah dan air. Juga merusak ekosistem daratan, mengancam kesehatan manusia. Dampak buruknya pengolahan sampah plastik pada sektor pariwisata kerap kali diabaikan. Padahal sampah plastik yang menumpuk dapat merugikan sektor pariwisata di Indonesia. Sampah plastik yang menumpuk akan mengurangi keindahan sektor wisata dan menurunkan potensi datangnya wisatawan. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Namaku Ica. Nah, pendapat Anda tentang polusi sampah saat ini? Kalau menurut aku sih efek sampah yang berserakan atau bertumpukan dapat menimbulkan penyakit, juga bencana alam, misal menyumbat saluran sungai. Belakangan ini polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah-wilayah penyangganya seperti ada Bekasi, Tangerang, Depok, dan juga Bogor ini semakin memburuk. Ada sejumlah penyebab mengapa kualitas udara di Jakarta begitu mengerikan. Mulai dari kemarau panjang, konsentrasi polutan, hingga emisi dari transportasi dan juga ada manufaktur industri. Polusi udara adalah masalah serius bagi sorotan global karena mengancam kesehatan manusia, ekosistem alam, dan kualitas hidup generasi masa depan. Penyebab polusi udara dapat menjadi berbagai masalah, termasuk industri, kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya. Laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan atau AQLI menyebut Indonesia sebagai satu dari 6 negara yang paling berkontribusi terhadap polusi udara global. Jika diukur dari angka harapan hidup, polusi udara menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia di Indonesia.
bahkan mengalahkan penyakit kronis seperti diabetes dan infeksi ginjal. Polusi udara di Indonesia mampu memangkas 1,4 tahun dari usia kehidupan rata-rata penduduk. Partikel-partikel polusi yang kecil dapat terhirup oleh pernapasan kita dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma, bronkitis, bahkan hingga gangguan pada paru-paru lainnya. Tidak hanya memengaruhi kesehatan manusia, tapi juga merusak lingkungan hidup kita. Salah satunya dampak terbesar adalah perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer oleh sumber-sumber polusi udara seperti pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama pemanasan global. Ini mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan kerusakan ekosistem alam. Atas nama Kak siapa? Nama saya Dimas. Gimana pendapat Kakak tentang polusi udara saat ini? Menurut saya dampak dari polusi udara saat ini meningkatkan suhu iklim yang membuat udara sangat panas. Asap dan debu juga menyebabkan gangguan kesehatan lingkungan hidup. Oke, terima kasih Kak Dimas atas pendapatnya. Sama-sama. Sejumlah minimarket di Surabaya mulai menerapkan peraturan wali kota soal pengurangan kantong plastik dengan tidak lagi memberikan kantong plastik pada pembeli yang berbelanja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memaparkan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk menghadapi dampak serius dari polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Regulasi pemerintah dan upaya kolektif sangat penting. Beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk melarang penggunaan plastik. Salah satu contohnya kota Surabaya yang saat ini telah menerapkan kebijakan tersebut untuk minimarket dan supermarket. Dan dorongan pemerintah untuk mengurangi polusi udara, salah satunya dengan memperbarui transportasi umum dan membangun taman kota. Langkah-langkah yang dapat kita ambil yang termasuk beralih ke energi terbarukan. Yang pertama, meningkatkan efisien kendaraan. Yang kedua, mengurangi pembakaran sampah plastik. Yang ketiga, mengadopsi teknologi yang lebih bersih terhadap industri pabrik. Ada langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk menghadapi masalah sampah plastik ini. Yang pertama adalah kita bisa memulai mengurangi penggunaan plastik ini, yaitu pakai kantong yang kain. Yang kedua adalah pakai air botol isi ulang untuk mengurangi sampah ini. Selain itu, mendukung kampanye daur ulang dan penggunaan plastik ramah lingkungan, juga membantu mengurangi dampak sampah plastik. Dalam mengatasi sampah plastik dan polusi udara, kesadaran kita berperan dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan upaya bersama, kita bisa mengatasi permasalahan ini dan menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Upaya kecil untuk menjaga lingkungan hidup dapat dimulai dari diri kita sendiri. Bersama-sama kita menjaga pro lingkungan dan menjaga bumi ini agar menjadi lebih baik lagi. Saya Astrofulidan. Saya Erni. Saya Bahtiar. Mari kita semua menjaga lingkungan hidup Dan alam untuk masa depan. Kehidupan yang lebih baik.